Jadi kerennya outboundnya Iya. sebenarnya nggak serenah itu mas, sorry mas. Ya outbound ya fun aja mas isinya. Kalau memandangnya di situ selesai. Iya, Emang bener. kita nggak akan mikir yang sedetail ini. Iya. Gitu. Padahal dipelajari sedemikian rupa. Ke SDM-an itu outbound itu aslinya fungsinya apa sih mas? Nah ini Buat apa Ini. perusahaan harus ada outbound? ini harus disampaikan ya ini sekaligus keresahan dia sebagai pelaku. Oke, balik lagi di Ngobras. Hari ini kita bersama Mas Fikri. Ini Mas Fikri ini adalah owner dari ini Mas Bayan nulisnya Outbound Vaganza ya? Bukan? Yang benar tuh Outbound Vaganza atau Break Cordova. Break Cordova itu apa? Kalau produknya Outbound Vaganza, Oh, kalau produknya nama kitanya providernya Break Cordova Indonesia. Break Cordova Indonesia. Dulu tuh kalau cerita Outbound Vaganza itu pertama dipakai buat web sih. Oh. Pertimbangannya dulu orang kan ngapain Break Cordova itu apa gitu, tapi susah kalau mau jelasin. Tapi kalau Outbound Vaganza kan langsung ini outbound gitu selesai. Berarti itu kayak aku awam banget nih mas sama itu. Ini itu tuh kayak IO kah atau gimana mas? Berarti kan dia ngeplan tripnya orang-orang gitu kan, jadi kayak trip planner gitu kan. Ini ceritanya panjang, mundurnya sampai 2008 karena kita Estebel set itu kurang lebih 2008-2009 lah. Iya. 2008. Kurang lebih ceritanya panjang 15 tahun ya itu kayaknya. Jadi di awal tuh niat kita dulu, cita-cita saya sendiri pribadi itu pengen kayak kalau dulu ada tabloid bola itu Mas Bayu sering kalau soccer bola. bukan bola news.com ada oleh kartun-kartun itu loh. Nek pas siaran Lega Calcio itu kalau kita sering denger ya kita menunggu laporan dari Italia langsung dari Bung Rayana Jaka Surya. Ngerti lah, Be? Aduh, konangan Umur beda umur ini. Ini masalah umur nih. Tahun dulu itu ada yang namanya Bung Rayana Jaka Surya, itu kan wartawan itu kan reportase dia nek tak tonton wah nak menuripe itu. Kenapa? Karena kan kemana-mana kayaknya gratisan jalan-jalan di Italia dari stadion ke stadion gitu ya. Dari Torino saya jadi tahu Torino, saya jadi tahu Venezia, Roma kan pertama kan gara-gara itu dulu masa SMA itu. Pengennya di awal itu pengen jadi jurnalis ya itu. Intinya wartawan. Kemana-mana dibayar, komunikasi jalan macam-macam itu reportase, bisa ketemu dengan banyak orang, pengalaman baru, cicip kuliner sana sini, pokoknya view-nya seperti itu. Cuman ternyata perjalanan waktu masuk ke Fakultas Psikologi UMS. Niatnya pertama SPMB, masuk ke UNS, tapi nggak keterima. Akhirnya di situ. Nah di Psikologi UMS itu delalai qadarallahnya, alhamdulillahnya itu ketemu dengan kakak-kakak tingkat senior yang aktif di bidang seperti itu, pelatihan, outbound, terus petualangan semacam itu. Mapala gitu berarti mas? Ya kurang lebih kayak itu. Meskipun saya pribadi tidak masuk ke sana, cuman ketertarikan saya memang dari SMA ke sana. Delalah teman-teman di situ itu, loh kok ada pelatihan, ada outbound tuh kayak gini, macam-macam permainan, semacam itu. Di awal ikut orang dulu tuh ceritanya, biasalah. Siapa sih yang enggak pasti dapat satu pengalaman dari satu akar yang sama atau pohon yang sama, ikut orang dulu ngerasa oh ini cara merangkai sebuah game, oh ini caranya kalau misalkan anak-anak kayak gini, dewasa kayak gini, terus masing-masing goalnya ternyata berbeda, ada yang dia hanya sekedar rekreasi, ada yang dia memang bentuk-bentuk pure pelatihan kan semacam itu macam-macamnya. Terus di satu titik itu ada satu klien kayak gitu, kakak tingkat itu sebenarnya mau pakai yang saya pakai gitu, yang saya ikuti gitu. Mau pakai ya? Mau saya ikuti. Cuman yang saya ikuti kayaknya slow respon banget, mungkin karena sibuk macam-macam lah, saya nggak tahu itu. Nah, disitulah momentum saya mulai memberanikan diri untuk membuat semacam outbound gitu. Di awal belum Break Cordova, kita masih pakai nama lembaga itu kayak gitu. Cuman
ada embel-embelnya semacam itu, pakai tambahi spirit atau macam-macam ya gitu. Hanya kita ikut dengan itu. Klien pertama itu anak-anak TK. Saat itu di Simo Boyolali. Masih inget banget pakai motor Prima 90 apa piro ya, Astrea Grand Prima itu loh ya. Kita sana alat-alatnya tampah, tongkat itu jadi suatu penting tekan gone. Solo Simo padahal waduh. Dan jalan saat itu luar biasa terjal. Luar biasa. Kita handle sekitar 60 orang anak-anak TK itu di lapangan Simo belakang puskesmas atau apa itu, apa kelurahan itu ya, kurang lebih dengan 5 orang yang ada di situ dulu. Nah, di saat itu kita itu di fee-nya itu dibagi 6 orang. Pokoknya pura-pura kudu iso masuk dan lain sebagainya hanya 300.000. Sangat kelingan banget itu. Dan menjadi momentum juga, oh seperti ini. Hasilnya sukses atau enggak kira-kira? Enggak ya. Gagal total ya. Enggak jadi main. Pertama itu. tapi itu Mas. Yang pertama benar-benar pertama yang saya istilahnya kan nanti kalau ngobrol lebih lanjut ya di outbound itu ada formasi masing-masing, ada posisi masing-masing ya. Ada yang dia perannya master of trainer, ada yang dia perannya hanya bantu di alat tim teknis kayak gitu. Itu ada, semua jadi satu. Nah, saya itu pegang KPM, iya, alat iya, KP iya. Jadi memang seperti itu masing-masing nanti ada yang jadi fasilitator megang anak-anak itu ya. Cuman ya memang karena awal desainnya, kalau outbound kan ada desain sebenarnya. Desainnya memang awalnya kacau, yang penting seru kayen, nggak ada sesuatu yang di briefing kan kepada tim saat itu, ya wes akhirnya wah kayak gitu. Tapi itu jadi satu pengalaman. Itu milestone awal. Nah, milestone yang istilahnya kayaknya ini bisa jadi apa namanya sesuatu nih, kayak jadi ladang penghasilan nih, ladang ini itu ketika kalau saat ini namanya ada Mata Trans ya, kalau dulu itu Mata Group kayak gitu. Bentuknya masih advertising gitu dulu, masih ada fotonya kayak gitu. Delalah kakak tingkat tuh HRD di sana kan kayak gitu. Hampir sama prosesnya. Ini nggak bisa ke saya karena sudah ketok tular. Kampus sudah ketok tular. Meh outbound itu siapa? Itu udah saat itu di generasi saya. Panggil Fikri kayak gitu. Akhirnya masuk ke situ dengan jumlah peserta yang lumayan seperti itu ya, kita ngobrol meeting kayak gitu. Sebelum di situ tuh saya belum tahu tuh pasar outbound seperti apa, ngitungnya bagaimana saya belum tahu, cari untungnya bagaimana saya belum tahu. Yang penting kita hati lah itulah, karena saat itu tuh posisi saya masih kuliah semester akhir kayak gitu. Akhirnya asal aja sih sebenarnya angka kita keluarkan saya itu 3,5 juta untuk sekian peserta. Bagi saya tuh aduh pol-polan mahasiswa semua ini gitu. Tanpa ada perlawanan itu langsung Tanpa ada nego-nego piro sudo tanpa ada perlawanan itu jebret langsung dapat. Dan secara evaluasi yang kalau saya mau nilai 70% lah masuk belajar dari, karena saya itu sudah mulai belajar meskipun sekarang sekarang enak ada YouTube apa di Instagram. Dulu itu kan belum ada, cari-cari buku mana yang bisa masuk dolane grame terus dijago. Intinya tuh belajar dari masa lampau itu biar ngelola kayak gini seperti apa. Di Wonderpark saya itu peserta outbound itu paling tak inget itu vokalisnya Utara Band itu loh Mas, Arif itu loh. Arif Utara Band itu. Dulu ada Utara Band. Solo Mas. Solo. Arif DJ itu. Aku masih inget banget ada fotonya saya kerjain itu. Masih ada beberapa. Dulu bangga. Nah, di momentum itu sebenarnya ada satu titik, wah ini bisa nih wirausaha. Tapi kan jenenge kuliah ya, wong kuliah mosok harus ini gitu. Akhirnya coba-coba cari pekerjaan dan delalai ketomponnya ning adoh banget. Ning Bangka Belitung saat itu. Tambang Timah. Tapi pernah berangkat ke sana? Iya ke sana. Berapa tahun Mas di sana? Nggak sampai tahunan sih. Kita selesaiin di kontrak itu kan kayak gitu. Jadi kita kerja di Kobatin namanya. Tapi sebelum kerja di situ tuh prosesnya masuknya itu lewat HR consultant di Jakarta. Ditempatkan di sana. Nah, terus ya udah itu kerja, terus kemudian ninggalin S2 yang nggak selesai. Saya ambil S2, tapi drop out nggak selesai di Magister Profesi Psikologi UMS itu. Perjalanan sana, ya wes istilahnya di sana kan kontraknya lumayan itu. Biasa kalau kerja di tambang kan seperti itu. Terus lali sing jenenge outbound kuwi sampai
selesai pekerjaan di situ, pulang Enggak betah apa Mas? Maksudnya katuan Mas. enggak tahu kan. Enggak betah. Lemu aku nih kalau asli. Cuman aduh kok ngomong. Itu saat itu anak saya nomor 1 itu Udah baru nikah lahir. ya? Udah. Anak saya nomor 1 tuh baru lahir kan saya selesai nggak seberapa lama langsung nikah. Jadi selesai itu istilahnya wisudanya kecepetan tuh lah. 10 besar saat itu. Jadi belum yang periode-periode yang lain masih kuliah ngentek ke bondong tuh orang ini mesti ngentek usia ning kono kene wis rampungan. Nah, dengan beberapa teman yang kalau seleteng dengan saya itu jos-jos tenan nek dikekas, ada yang dapat beasiswa S3, ada yang jadi dosen, ada yang punya sekolah sendiri di masing-masing lokasinya itu. Nah, proses apa namanya? Ke situ akhirnya ya udah sempat bleret karena ngewangi pekerjaan dulu di IO, dulu kuliah itu selain kita sering ini Mas, Aktif di yang lain selain di kuliah itu ikut freelance, jaga warnet, terus guru olahraga. Nah itu outbound itu tadi freelance karo Mas Bayu bareng kan ning Nirlaba juga di Seroja lah dulu. Semacam jadi selain kuliah ngikut-ngikut yang lain. Nah, dulu kan waduh jobless iki ngopo iki, belum sempat kepikiran di outbound kembali lagi gitu loh, ikut IO orang Giant Promosindo itu sama bikin sendiri pameran-pameran buku. Itu berarti setelah dari Bangka Belitung itu? Iya kurang lebih itu sekitar 2013 kurang lebih 2-3 tahun lah itu menjalani di IO itu, dengan artian memang itu jadi usaha. Nah di 2013 itu kok capek kayaknya di IO itu kan, kayaknya karena kita itu saya di Solo ke Jogja misalkan ada event itu ya, Solo ke Bumen, Solo luar kota lah pokoknya gitu. Sebenarnya di awal-awal enak, cuman kan di awal setelah perjalanan kadang-kadang ya sing masuk angin nek butuh korano tuh ngono kene enak dekogen nek jane kono aton rasane piye gawe mie godhog wong lah di zaman dulu itu harus melewati banyak hal kan kayak gitu. Terus akhirnya di 2013 itu mulai benar-benar serius, ada satu tawaran banyak itu ya dari adik tingkat, dari kru-kru lama yang kerja di banyak lokasi. Salah satu yang bikin ini tuh ada 3 momen itu yang benar-benar ngejak untuk ini harus ditenangi bisnisnya. Saya dapat klien itu dari Kementerian Desa Tertinggal, terus kemudian dari provinsi di Kalimantan, sama satunya lagi itu perguruan di Surabaya di UNER itu. Masing-masing outbound pelatihan, yang satunya jalan-jalan ke Bromo. Sebelum itu pas zaman kuliah itu juga kayak gitu, kita open trip juga untuk ke Bromo. Saya punya temen itu sekarang usaha rentalnya juga luar biasa kayak gitu. Kita sama-sama bareng ngelola trip kayak gitu, jelajah Bromo. Jadi kalau dulu kita jual harga 900 itu masih banyak yang pengen. Saya ini Bromo ini 450, ya Allah 500. Oh iya, kemarin saya dapat itu makan siang dapat satu itu 450.000 dapat iklan itu. Gile ini. Batinnya piye gitu nih, kadang-kadang geleng-geleng. Wah, gone anjir-anjiran. Wah, anjir sekarang itu. Nah, nanti kita ngobrol itu juga kalau mau dibidik masalah tantangan di bidang outbound kayak gitu. Nah, udah di 2013-an itu sama temen Mas Budi namanya, itu juga kru yang dulu ikut gitu, kita collab bikin awal-awal itu ya saya nggak tahu sih sebenarnya mau apa jadi Cordova itu nggak tahu sampai detik ini, karena prosesnya dulu tuh pas kuliah Mapro tuh ada pelatihan namanya psikologi transpersonal itu kan, saiki mungkin vibrasi loh Mas Ayu. Alah jadi apa jenenge iki law of attraction gitu. Jadi apa yang kita pikirkan maka akan menjadi gambar tok ngono kae. Kok metune iki gambar bulan bintang HMI lho. Elek banget logoku, sumpah. Dadi cene iki bulan bintang kuwi Cordova ngono. Sekarang perkembang yo elek jane. Tapi urus kadang-kadang marah dikon apik wis ben ngono kuwi wae. Dadi gawe ngono kuwi Cordova Inspirasi Indonesia iso. Terus pokoknya ngimpinnya tak kok sebenarnya lah apa trainernya ngomong tak tulis dan jadi itu 2013 jadi di CV kan jadi Cordova Inspirasi. Berarti mulai serius tahun 2013 kurang lebih 2013.
Iku pertama ngantor ning Jalan Pakel. Five Hotel apa Manahan kuwi. Ke mana ke belakangnya terus nanti kiri jalan. Sekarang udah jadi rumah bagus itu. Nyewa di situ satu garasi kecil kurang lebih 2 tahun. Wah, suka dukanya luar biasa Bapak Talas karena apa? Ning kono kantor Cordova depannya jagung. Saya dulu dodolan jagung. Jualan jagung bakar. Tenggon Dani namanya. Rasa wayang gitu. Iki jane mau menit terus ya apa iki? Males ari. Apa? Menu-menune jek enak kabeh. Karo resepe mau mlebu login zaman semono. Iso nyepaki login untuk aktivitas catering. Nah, ya udah di 2013 itu benar-benar nah, pertama memang base tadi nyambung pertanyaan ya. Pertama base core memang outbound Mas sama training, tapi kebutuhan pasar kita jadi training, outbound, adventure, petualangan tadi, kemudian ditambah menjadi tour travel, yang artinya bis, transportasi, sampai ke ranah MICE organizer atau IO-nya. 2 tahun ini tambah lagi satu sayap ke MSDM, Betul. manajemen SDM consulting. Jadi untuk psikotes, lebih tepatnya sebenarnya bukan psikotes sih ya, kalau psikotes ketinggian. Kita screening aja sih, screening, assessment, headhunter, interview, semacam itu, terus kemudian membantu teman-teman mungkin kalau kesulitan ya sedikit diskusi, ngobrol bareng tentang semacam itu. Ke HRD-an ya. HRD lah, SDM pokoknya, hal yang berkaitan dengan SDM. Mulai dari A sampai Z-nya, terpelenak-peliknya, hal-hal yang sepele, kaitannya misalkan penanganan karyawan individual seperti ini, bagaimana penanganan secara global organisasi seperti apa. Itu kurang lebih kayak gitu, bidang yang kita jalankan kurang lebih. Berarti mirip-mirip ini ya, event organizer juga ya. Maksudnya kan Ada, semua ya, berkecimpung di Ya, kegiatan gitu IO kan. tapi spesifiknya ke arah MICE itu tadi. Oke. Catering, meeting, intensif, exhibition, conference, macam-macam ya gitu. Klien yang sudah, alhamdulillah Mas, banyak Mas itu untuk MICE sendiri, mulai dari sosialisasi. Kita langganan OJK itu udah berapa? Sampai 7 tahun ini, mulai dari macam-macam, Solo, Sumbaksel, Surabaya, Jawa Timur. Itu rata-rata kalau yang di OJK MICE sama memang yang jalan-jalan. Jadi kan kalau memang di IO-nya seperti itu sih elemen-elemennya. Bukan ke yang wedding atau apa gitu. Kalau dalam ke-SDM-an itu outbound itu aslinya fungsinya apa sih Mas? Nah, ini Buat apa perusahaan harus ada outbound? ini harus disampaikan ya ini. Ini sekaligus keresahan ya sebagai pelaku dunia outbound ya. Karena ada pergeseran Mas. Sekarang udah jarang outbound. Masih banyak, tapi fungsinya itu geser. Lebih ke arah orang cuman gagas outbound itu ya teko seneng-seneng bedak-bedakan ngono-ngono kuwi. Kita ya ngono ya. Nah, padahal tidak gitu loh. Semua sesuai dengan goal, semua sesuai dengan tujuan, semua sesuai dengan menu yang diinginkan gitu loh. Karena kan nanti ada diferensiasi produk yang kita miliki ya. Outbound use with training and for assessment. Jadi itu untuk memang benar-benar pelatihan, membentukkan sesuatu sesuai dengan tujuan dan juga assessment. Kenapa pergeseran saya sampaikan? Yang sekarang itu yang muncul itu tok gitu loh. Itu yang kadang-kadang resah. Kenapa munculnya seperti itu tok? Ini self evaluasi kepada teman-teman sebenarnya. Kalau mau dikasih tahu nanti aku udah dimarahi banyak sebenarnya. Tapi gak apa-apa, ini untuk sama-sama bareng-bareng gitu loh. Kenapa? Karena sekarang stigmanya outbound itu cuman kayak gitu. Padahal dulu itu ketika saya mulai di 2008, di 2013 itu fungsinya itu iya ada refreshingnya. Taruhlah nih mereka meminta ke kita, Mas, biasanya kan ada namanya need analisa dulu ya, kebutuhannya seperti apa untuk bisa didapetin gitu ya. Kan ngobrol dulu, timku ngene Mas, kurang komunikasi, timku itu kurang solid, masih ada
geng-gengan. Iya. Masih ada gap-gapan, satu seperti ini, satu seperti ini. Nah, kasus-kasus semacam ini kayak gitu ya, sebenarnya bisa ya sedikit, meskipun belum ada jurnalnya, tapi saya pernah baca itu tersolve secara soft dengan aktivitas outbound. Asalkan nanti setelahnya ada follow up, ada feedback dari temuan yang disampaikan. Seperti saya sampaikan itu tadi. Nah, yang terjadi sekarang itu cuman buat refreshing. Padahal selain refreshing itu ada unsur vitamin di sana, ada unsur result di sana, ada unsur bagaimana permasalahan yang ada itu kemudian dijadikan seperti sample for learning. Jadi istilahnya itu, oh ada satu kasus masalah itu didiskusikan di situ, kemudian hal-hal yang kaitannya tidak membantu teman-teman nanti di perusahaan, ya jangan gitu loh. Harusnya kan kayak gitu. Tapi sekarang itu ya yang penting seneng, siapa yang salah dibedai gitu-gitu. Value-nya itu tidak muncul ke sana, nilainya itu tidak muncul ke sana. Ini yang kadang-kadang kayak gitu. Karena yang di lapangan sekarang itu rata-rata outbound yang muncul memang tujuannya yaitu tadi fun, fresh dan wisata plus tambahan lagi yang jadi keresahan itu kan dulunya itu tim outbound itu ya dilatih itu bukan untuk itu, tapi dilatih untuk refresh dulu, dilatih itu untuk memang di building karakter. Jadi mereka yang psikologi, manajemen, basicnya itu dulu. Basicnya adalah ini seperti ini, nanti ini seperti ini. Nah, ice breaking itu kan sekarang kan outbound itu adalah ice breaking itu adalah outbound. Padahal sebenarnya sangat beda. Kenapa gitu? Ice breaking itu hanya sebagai awal. Istilahnya itu kayak kalau menu makan apa jenenge jagung, iku pembukaan, appetizer. Nanti ada yang main course-nya, ada yang dessert-nya. Nah, yang main course-nya, menu inti itu adalah itu permainan-permainan yang memang didesain khusus untuk bisa disajikan mengungkap masalah yang ada pada kantor itu gitu loh. Nah, nanti terakhir ada memang game besarnya atau di dessert-nya itu tadi. Nah, itu yang kadang-kadang tidak dipahami. Rata-rata di Kebiau ya hanya main di ice breaking saja. Dianggap itu sudah outbound. Padahal kalau kita memahami sejarahnya outbound itu ada kan outbound, out metu, bond itu membuat bonding, bonding, ikatan. Jadi belajar di luar akan membuat ikatan yang lebih baik. Jadi pembelajaran yang lebih fresh. Nek wong Jawa ngomongin outbound ini metu golek utangan langsung nih. Mas maaf, aku mau nanya tadi kan Mas bilang outbound itu justru menjadi apa ya, salah satu sarana untuk memecahkan masalah di kantor itu kata Mas Fikri yang tadi. SDM ya. Berarti kan Mas Fikri, timnya Mas Fikri ada ngobrol sama orang kantor dulu nggak? Iya pasti. Pasti. Namanya TNA itu tadi, training need analisa itu tadi. Kita akan assessment seberapa jauh masalahnya. Pasti kayak gitu. Kita itu ya menyambung itu ya. Kalau mau membedakan nih sebenarnya dia trainer outbound atau trainer icebreaker. Ya. Kalau kita mau mengistilahkannya itu apa? Benar-benar dikontraskan loh, kireng putih gitu ya. Kalau icebreaker dia itu paling mentok ya menghibur, ya bisa. Tapi misal nih dalam satu game di kelompok A sama kelompok B misalnya. Kelompok A itu bisa luar biasa secara kerja tim bisa tuntas macam-macam gitu. Yang B kok nggak bisa. Nah, rata-rata yang saya pahami yang selama ini saya temukan, kalau dia benar-benar trainer outbound, dia bisa menganalisa ini. Satu, menjadi media pembelajaran. Yang kedua, untuk menilai awal, gitu, mengobservasi, mengasesmen secara awal. Oh, tim ini kayak gini kayaknya. Ini orangnya seperti apa. Kemudian dia menulis, mengobservasi, menjadi satu advice kepada HRD atau pimpinan. Ada masalah nih Pak di sini. Kalau orang ini ternyata di kelompok A ini dia nggak bisa bersatu karena ini dia jadi bahan masukan. Nah, yang dia sudah positifnya, ini kalau misalkan dipadu seperti ini akan seperti ini, muncul kategorisasi nanti di situ. Makanya itu produk kita di outbound itu bisa buat penilaian. Jadi kita observasi, nanti akan muncul banyak. Kalau mau untuk tipikalnya ada kriteria apakah dia karyawan yang aktif tapi konstruktif, ataukah dia aktif atau destruktif, itu bisa muncul dari permainan outbound itu tadi. Ya pasti pertanyaan jenengan seperti itu. Nah, itu yang nanti itu akan kelihatan
outbound itu benar-benar atau enggak. Rata-rata itu kadang-kadang cuma gini, ih wah dari game gini apa? Misalkan jawabannya biasa-biasa wae. Padahal kan nggak cuma itu. Itu kan template banget. Webinar. Padahal kalau seorang Komunikasi. trainer outbound itu ya, seorang trainer outbound melihat kayak gitu, itu nggak akan cuma berhenti di situ. Gitu loh. Dia akan membidik tentang misalkan ada satu dalam sebuah permainan gitu ya. Nggak kompak ini, nanti langsung dibidik yang bersangkutan. Misalkan dengan analogi. Oh, dengan seperti ini. Dia akan diceritakan perusahaan seperti apa agar bisa mengambil hikmah di sini dipakai untuk kemajuan yang ada di kantornya. Harusnya kan seperti itu, tapi yang sudah, ya pun ngomong dulu, padahal kan tidak berhenti di situ. Nah, itu yang menjadi pembeda sebenarnya ya, khususnya untuk mungkin tembungnya apa biasanya? Sena media Bukan, sing nonton. Teman Sena. Iya, teman Sena. Untuk teman-teman Sena kayak gitu ya, yang mungkin punya perusahaan macam-macam ya. Ketika provider tersebut bisa menjawab permasalahan yang ada kayak gitu, misalkan tidak hanya dengan template, nah itu saya kasih rekomendasi ke hal-hal tersebut. Cuman kalau dia ngasih cuma game ini, wah nanti ini, itu menurut saya ya outbound yang seperti itu, yang sudah geser dalam pandangan. Kalau dia bisa menjadikan hal-hal tersebut nanti seperti itu dan bahkan ngasih advice setelah ini follow up-nya seperti apa, saya rekomendasikan untuk pakai gitu. Harusnya seperti itu core baliknya, tapi yang sekarang kan terjadi pergeseran. Berarti aku selama ini salah dong ya. Jadi di bayanganku tuh outbound itu game, Mas. Jadi isinya ya itu metode menurut stigma itu. Iya, tapi tidak cuman game doang kan itu. Kalau secara aktivitas loh ya. Iya. Jadi memang dari awal sampai itu tadi menunya ini kita keluarin dulu nih. Kenapa sih kalau dikeluarin ice breaking kan orang baru datang apa-apa itu biar pecah suasananya. Kadang-kadang seram padahal enggak itu. Ada setelah itu. Nah, kalau dari kita itu biasanya memang modelnya ya kalau analogikan makan kayak gitu ya. Tapi kalau saya biasanya ada babak 1, babak 2, babak 3. Babak 1 itu ini tadi kaitannya dengan ice breaking, 2 adalah value-nya, intinya, core-nya, ketiga adalah di babak klimaksnya, puncaknya seperti apa biar mereka puas, refresh ke sana. Setelah itu ada mini training dari kita biasanya. Tidak hanya sekedar solid. Jadi nanti langsung dibidding misalkan, Mas saya tadi observasi Mas siapa gitu ya. Kurang maksimal ini ya. Kira-kira di kantor bagaimana? Harusnya seperti itu. Oh, saya lihat tadi kok ini karakter sifatnya itu dia itu aktif, tapi kok tidak konstruktif ya. Dia dekonstruktif. Nah, nanti dijelaskan kalau di kantor orang yang aktif tapi dekonstruktif itu merusak. Jadi aktif yang merusak, provokator lah bahasanya. Harusnya solvingnya seperti apa itu? Kan nanti itu jadi media belajar bersama, evaluasi bersama. Jadi orang pro gitu loh, dia mendapatkan aktivitas outbound itu. Kecuali ya cuman refresh aja, dia dapat fresh iya, tapi pembelajarannya seperti apa? Padahal kan ketika outbound itu investasi SDM-nya itu kan lebih ke arah orang bilang namanya capacity building lah, orang bilang yang namanya setelah selesai itu ada recharge lah. Yang di recharge kan nggak cuman soul-nya biar dia enak seru aja, tapi kan lebih ke arah-arah yang lain untuk bisa didapat. Kerjanya isi-isian itu tadi. Ya itu namanya kalau dalam treatment itu ada yang hard treatment, ada yang soft treatment. Hard treatment kan kayak SP, kemudian penggajian, itu kan hard, ada surat kamu. Kalau soft treatment kan dengan itu tadi memberi satu pembelajaran yang tidak terkentara, tapi sebenarnya itu pembelajaran gitu loh. Contoh nih ada satu game kalau di sini misalnya ini tadi ya. Tadi ada proses pekerja gitu di depan. Nek sing ngrasake pena, nek sing ngrasake ra pena. Mungkin nek ning kene ora ketok tidak ingin disampaikan karena kan gini. Tapi di outbound kan disampaikan. Cara melatih empati terhadap tim bagaimana. Misalkan ketika meminta tolong dia harus menyampaikan minta tolong. Ketika berbuat kesalahan atau menjadi beban orang lain dia akan bilang maaf. Itu hal sepele, tapi kalau menjadi sebuah pola kebiasaan yang sudah ditanam, itu nanti akan dibawa ke kantor seperti apa yang harus saya lakukan. Kan seperti itu. Outbound itu peran fungsinya harusnya ke sana gitu loh. Tidak ke arah yang hanya sekedar bully orang, bedak-bedakan. Padahal kayak contoh nih di game
Yel misalnya itu ya, ada satu game Yel di awal itu. Nek wong gagas Yel nek ini versi saya ya, saya nggak tahu versi provider yang lain ya. Kalau versi provider yang lain ya oke silahkan. Tapi kalau saya di Yel yang disampaikan itu harus ada minimal cultural value yang dimiliki oleh tim itu gitu loh. Budaya kerja, budaya nilai yang dia miliki di tim itu apa saja. Itu akan dia bawa ke perusahaan kayak gitu. Contoh sederhana misalkan kreatif, berani, jujur, misalnya saya harus minimal dari kata ini. Nah itu kan sidik-sidik tersublim, sedikit-sedikit tersublim kepada kelompok-kelompok itu tadi. Akhirnya dia, kelompokku itu kudu ngene gini. Nah yang lain-lain yang penting goyang, nah, yang penting seru kan mengoyaknya tidak ke situ. Cuman memang kembali lagi ke tujuan awal. Nanti kan kita meramunya berapa persen untuk refresh, berapa persen untuk benar-benar learning by experience itu tadi. Berarti Outbound itu memang seserius itu ya. Sesimpel ini mungkin juga ya Mas ya kayak serius tapi pengelompokan orang-orang itu berarti dipelajari benar-benar orang ini gimana, orang ini gimana. Ya kalau masalah itu kan kembali ke tujuan kliennya ya. Ke kliennya. Kalau dia pengen memang itu by purpose gitu ya. Taruhlah di kantor itu sering musuhan ya itu jadi satu, ya udah dijadiin satu. Kalau memang nggak ada sesuatu hal, ya udah di random aja, tidak ada tujuannya, non purpose-nya seperti apa. Berarti misalnya ada orang bermasalah, ini bermasalah dua ini harus jadi satu. Itu sering apa yang tadinya di kantor mungkin diem-dieman gitu. Kalau pas outbound itu muncul kayak gitu, dia akan alam bawah sadarnya kan. Nah di situ ya kalau trainernya lihai ini itu bisa dijadikan senjata itu. Untuk apa? Memberi treatment kan biasanya sudah ada pesanan tuh dari atau Mas Kep A karo B ini kantor ini podo egone podo dhuwur. Cocok. Dadek kene misalkan yang dia kontra banget tadi dadek siji lah. Saat itu nantinya saya selalu bertanya pada teman-teman memang terus purpose-nya ke sana. Itu gimana perkembangannya gara-gara outbound? Dia bisa cair dengan kondisi-kondisi itu. Setelah outbound, setidaknya minimal yang biasanya nggak pernah komunikasi jadi komunikasi. Yang setidaknya tidak semeja jadi semeja. Kasus-kasus kayak gitu banyak. Jadi setelah selesai, misalkan memang ada satu permasalahan terhadap SDM-nya ya, saya berusaha untuk setidaknya layanan purna jual saya setelah selesai itu ngasih minimal advice perkara dilakoni ora wis kono. Tapi yang rata-rata sudah itu ada efek produktivitas yang luar biasa gitu. Contoh sederhana penataan kursi itu ya, tempat kerja itu ya. Yang dulu-dulu saya pas ketika ke situ, wah kantor kok modeling ini ya kayak PNS banget kan padahal itu ada satu kantor yang membutuhkan kreativitas kan kayak gitu. Harusnya lebih blend, harusnya lebih ini dirubah gitu. Yang harusnya minimal biasanya itu ada sekat gitu ya. Jadi sekarang jadi nggak ada sekat antara ini karena memang yang tujuannya kan itu. Nah, iki kantor-kantor plat abang apa-apa, yo ora apa-apa karena gaya ininya kan birokratif gitu. Bukan satu hal yang prestatif yang harus dibutuhkan banyak komunikasi, banyak inovasi kan kayak gitu. Itu hal yang sederhana tapi banyak yang bisa didapetin kayak gitu. Jadi taruhlah misalkan yang kemarin ngejarnya ini ya. Sosok kesulitan. Apa yang didapetin setelahnya? Itu mulai masuk di sana. Kalau outbound untuk anak-anak ada juga ya? Berarti kita produk outbound untuk lansia pun bisa. Bisa, tenan. Kemarin semua apa tuh? Simpel-simpel lucu outbound lansia itu. Cuma memang sih dia 70% fun. 30%-nya pemaknaan tentang kematian. Betul. Ya kali Pertama sebenarnya bukan masalah kematian sih. Menikmati hidup. Menikmati hidup. Ya, menikmati hidup dengan kondisi yang terbaik. Dibuka saya contekan. Iya. Berarti kan outbound itu kan dari provider kan akhirnya dia akan mengeluarkan berupa game-game gitu ya. Yes. Entah itu game ice breaking atau game itu terus. Nah, mungkin dari Mas Wiki ada nggak sih game-game yang game kayak gini terus ini maknanya untuk apa gitu kayak. Contoh ini Mas. Contoh ya. Permainan apa nih yang cocok untuk perusahaan yang punya karyawannya tapi malas Mas karyawannya? Biasa dikasih apa tuh? Oke. Produktif. Sebelum ke situ ya.
kita bicara masalah global dulu nih, Oke. kenapa? Kadang-kadang gini, orang kasih game itu asal kasih game, Ya. jadi kasih gitu. Ada yang dia proses ininya sama, tapi sebenarnya muatannya sama, tapi itu dikasih lagi di game selanjutnya. Contoh yang sudah-sudah nih, misal nih, ini ada pipa, di atasnya itu nanti bola, terus ada tali, dipakai lagi. Nah, game 1 pakai kayak gini. Nanti game 2 ada lagi, apa namanya? Tampah, misalkan. Ada tali lagi. Di situ ada bola lagi. Itu kan sama. Iya. Tapi dipakai lagi padahal value dan juga purpose-nya sama kan. Nah, ada nggak gitu? Ini mungkin jadi evaluasi dan juga yang menjadi pembeda dari kita, kan masing-masing punya ini yang berbeda. Nah, Berarti tiap game ada maknanya. tiap game ada maknanya dan tidak disajikan sama. Oh. Ibarat kaya kuwi mau wis dikei sop meneh, tapi sop misalnya sop ayam ki sop galantin kan padha-padha sop. Iya. Ya kan kurang lebih kayak gitu. Nah, kaitannya dengan pertanyaan Mas Mas Aldi, Belum kenalan ya? Belum tadi. tadi nggak mengenalkan diri. Aldi ya, Aldi Mas. Fikri. Lupa. Jadi ada game, kalau dengan kaitannya dengan masalah produktivitas, saya biasanya menggunakan namanya nanti beda-beda ya. Namanya human drag bar possible. Jadi manusia itu ada satu tali itu, nah, kita kasih ke satu kelompok itu, kemudian itu menjadi drag bar. Drag bar itu tandu, kayak gitu. Manusianya. Bukan, drag barnya. Jadi yang sebentar. Kalau ini tandu Oke. dari benda. Oke. Nah, nanti yang jadi tandunya itu manusia. Oh, Tapi kita hanya membekali hanya satu tali. Nah, bagaimana Gimana caranya? caranya? Gitu ya. Dia harus membuat tandu, tapi dari manusia hanya menggunakan satu tali. tali. Nah, nanti ada satu orang itu kayak Mission Impossible itu loh. Dia berperan misalkan macam-macam kok, modifikasinya banyak. Ada yang paling susah itu, nanti dia masang sekrup apa jenenge macam-macam ya, nek mainan ngono kuwi. Di titik tertentu kok jiko benda meneh masang ning kono, saya titik A titik B gitu. Jadi tugasnya itu istilahnya engko ono zona listrik. Iya. Nek sing demok peralatan yang dipakai kalau dia menyentuh tanah, maka kesetrum ngono lah carane. Nah, sing ora kuwi ora kesetrum. Carane ora kesetrum ya numpak tandu kuwi mau. Jadi nanti titik A nanti benerke ning titik B. Sik paling gampang itu aku biasanya noto gelas. Kayak gitu. Itu untuk produktivitas, itu perjalanan. Nah, nanti untuk sebagai jenenge apa bahasa Inggris sih. Intinya itu sing dienggo mungsuh kuwi bisa buy time, bisa koncone atau bisa memang kita mentargetkan sesuatu. Tim lain itu. Apa ya jenenge? Faktor pendorong lah. Jadi force itunya itu buat ini. Kan kadang-kadang kan jenggo musuh iso wektune apa dia harus mencapai 10 menit untuk sekian gelas misalnya kayak gitu, atau mungkin dimungsuhke atau nih. Ini paling sederhana itu gelas tadi. Jadi nanti dia harus titik A gitu, kemudian di titik B. Ada yang modifikasinya yang bawah itu matanya ditutup. Ini kalau mau leadership ya. Jadi itu ada matanya ditutup, kemudian nanti yang mengarahkan adalah orang-orang itu. Kan itu gelasnya kita modifikasi nanti. Ada yang kita suruh noto merah, kuning, biru, hijau, ngono-ngono kuwi. Sampai seterusnya itu ada. Jadi memang arahnya ke sana. Nah, sebagai momentum produktivitas itu gelas yang ditata itu tadi seberapa jauh. Nah, seberapa jauh juga masalah target dan lain sebagainya itu yang didokke, yang dimungsuhke. Bisa jadi nanti versus kompetitor kan lo kompetitormu iso mater semono. Ini kan semono. Itu untuk produktivitas. Nah, kaitannya dengan nanti cerita kita value nih budik masalah malas-malasan. Misalkan nih kalau kompetitor Anda bisa naik, kemudian dia bisa dapat reward kayak gitu. Bagaimana Anda bubruk misalkan gitu, bangkrut gitu. Kalau kita tidak berusaha untuk lebih giat, lebih teliti macam-macam, Anda akan tahu sendiri resuknya seperti apa, hasilnya seperti apa. Kita akan kalah dengan orang lain yang sudah berhasil menata gelas. Nah, aku gelas iso di banyak hal, misalkan target perusahaan gitu, milestone perusahaan, apalah sing satu hal sing keren dramatis gitu, peta perusahaan mungkin menara
atau noktah atau monumen atau apapun itu bisa dianalogikan seperti itu. Itu salah satu contoh. Nah, game ini tadi ya sebenarnya itu bisa untuk dikaitkan, bisa juga dikaitkan dengan masalah agility kayak gitu. Benar-benar bagaimana anggota tim itu teguh, baik secara fisik, baik secara mental. Nek cara gampangnya, himo gampang. Tapi cara angele, piye nek misalkan apa di titik ini tadi, misal nih dikasih tali lagi, jadi semakin berat. Kan nek gur orang nek tali nih kan gur melaku biasa. Nah nanti dikasih halangan rintangan, misalkan tali yang biar ketika melewati itu nggak boleh menyentuh. Jadi sambil bawa semua tim itu bawa ke sana. Nanti ditambah berat lagi matanya yang bawa itu tidak hanya satu yang ditutup atau dua, jadi semakin berat. Nah itu kan agility, beban pekerjaan yang digunakan untuk men-challenge. Nanti macam-macam lagi. Ada ya saya pernah itu, saya memang sengaja buat lokasinya itu tidak datar. Jadi ada trap-trapannya gitu. Dia harus naik dulu gitu. Itu kayak gitu. Itu bang itu malah saya pernah pakai di Bromo kayak gitu. Dan berat di sisi itu pertama memang anyel biasanya sih kalau dikerjain gitu ya. Tapi setelah selesai, oh gitu loh. Itu kehidupan tuh kayak gitu loh. Kadang dia memang bisa pas tertentu dia datar, tapi pas tertentu dia akan naik kayak gitu. Challenge seperti itu. Itu varian di seperti itu memang menjadi kreativitas, kemampuan kita untuk menganalisa sejauh mana. Nah, yang penting nonton sih usiane piro, nek ramai kan lansia meh ngono ya mengkes mereka. Itu salah satu game dan banyak game yang lain seperti itu. Jadi kerennya Outbound dan sebenarnya nggak seremeh itu mas, sorry mas. Ya Outbound ya fun aja mas isinya. Kalau memandangnya di situ selesai, emang kita nggak akan mikir yang sedetail ini gitu. Padahal dipelajari sedemikian rupa. Berarti itu emang Outbound sebenarnya alat untuk ART ya, manusia sumber. Iya, untuk SDM. Kayak kalau dikaitkan dengan produktivitas itu tadi pemanfaatannya. Tinggalkan nanti gini, masalah itu tadi. Kadang-kadang ini juga perlu dipahamkan ya. HRD itu kan dia punya banyak tuh. Selain dia selecting, recruiting gitu ya. Yang tugas dia yang masalah actuating itu membawa aksi yang aplikatif itu, bisa jadi pengembangan SDM. Nah, rata-rata kan tidak punya program itu. Harusnya kan punya program. Mulai dari program evaluasi yang dilihat dari KPI-nya, misalkan apa nih yang rendah gitu. Bisa nggak diinin biar naik itu apa? Nah, setelah itu muncul mulai bikin program-program. Nah, itu kan banyak programnya. Nah, yang menjadi pembeda itu adalah keseriusan dalam mengeksekusi program-program itu. Bisa nggak program itu dieksekusi secara periodik, misalkan 3 bulan sekali, taruhlah seperti ini kan kayak gitu. Bisa jadi outbound jadi satu solusi, tapi bisa jadi program-program yang lain yang ada kaitannya dengan game-game itu untuk membuat satu hal yang beda ke sana. Nah, kan tujuannya kan memang itu soft treatment, tanpa harus kita kalau hard treatmentnya selain SPT kita kan ngobrol kalau sering itu Senin nih. Kan enggak kayak gitu. Soft treatmentnya nyambut gawe lentarke uang ngene. Orang mari ra target iki. Ya dengan cara itu tadi dia disinggung dengan permasalahan di sana. Lo ngrasake dhewe to pas nek nyotpon to. Kowe nek misale kancamu ngene, engko kerjaan dadi ngene kan ngono kuwi. Enek translate Indonesia ya? Ada. Jawa. Nonton kita tuh 60% Solo. 40% Berarti kamu kan Jawa ya? Berarti Outbound juga tuh meningkatin ini ya mas ya, value dari masing-masing orang yang ada di perusahaan itu sendiri kan? Kalau kita ngobrolinnya Outbound, ngobrol kita tadi di universe ini tadi seperti itu ya. Tapi Outbound ya sekedar ini ya. Karena kan gini, ini contoh nih ya, misalkan kita real mau Outbound gitu. Saya ada tema Outbound kayak contoh treasure hunt gitu ya, berburu harta macam-macam. Itu sudah dari awal sebelum Outbound itu sendiri dimulai kan sudah kita akan range seberapa jauh. Contoh
Saya selalu ketika kayak gitu satu kelompok itu punya 5 elemen misalkan kayak gitu. Elemen dia leader gitu, elemen dia bal-balan gelandang pengangkut air. Iya. Ngono kuwi. Enek dia tuh seorang sweeper yang dia itu memang di belakang. Kemudian dia memang dia itu thinker, dia akan memikirkan sesuatu, dan dia satu lagi sosok untuk masalah sarana prasarana yang dia punya. Ini biasanya mantul banget untuk game ini. Dan itu kan karakternya langsung nggak serta merta, tapi kita butuh informasi dari HRD seperti ini. Nah, di situ nanti ini saya lakukan banget dulu tim asuransi namanya Hexa Asuransi itu. Adalah budgetnya gede, alhamdulillah benar-benar bisa masuk. Itu amazing race-nya dari Hotel Alila, finishnya di River Hill, Tawangmangu. Jalan. Oh enggak kasih duit itu. Piye carane tekan kono yen ora ya kowe ra nikmati kambing guling, ora nikmati macem-macem gitu. Enggak bawa uang? Enggak bawa uang. Piye carane? Kita hanya kasih modal di awal itu jual batik. Jadi race pertama itu ada game dulu, nyelesain peta. Itu ada petunjuk petanya dalam bentuk petunjuk. Satu harus apa, value ini apa itu. Kita cuman kasih biaya dari Hotel Alila. Kemudian menuju ke batik Kauman Gunawan Setiawan itu. Di sana suruh batik, itu game itu juga. Gamenya batik, tapi ada modifikasinya. Nah, tapi sebelum ke sini kaitannya membahas masalah karakter ya. Itu orang-orang itu sudah dikarakterisasi masing-masing. Sudah dikelompokkan. Ini elemen. Ini nanti jadi itu kan ada sekitar jumlahnya 60 itu. Kita bagi jadi tim apa aja itu, merah atau apa itu berdasarkan warna kaosnya masing-masing. Nah, itu sudah ini nanti Pak ini bakal jadi seperti ini. Bu ini jadi seperti ini itu loh. Udah, wes mangkat di Kauman itu tadi batik. Nah, hasil itu di batik itu harus dijual. Buat apa? Bayar becak. Rute kedua itu Mangkunegaran. Harus pakai becak. Iya nggak tahu pokoknya terserah toh Pak D. Di situ kita memang settingannya becak, andong macam-macam. Andong kan mahal. Paling kan becak. Tapi caranya batik itu bisa dia jual gitu loh. Caranya gitu. Jadi part-partnya kayak gitu, selesai, kemudian di Mangkunegaran. Di Mangkunegaran itu tugas yang kita kasih di sana itu bikin semacam vlog kayak gitu tentang yang ada di sana. Nah, di vlog itu nanti ada tim juri yang memperkenalkan tentang Mangkunegaran. Nah, kan ini lagi berpikir lagi, misalkan menjelaskan produk knowledge tentang kereta. Jadi di vlog itu khusus produk knowledge tentang sesuatu yang dia temukan di sana. Ada yang jelasin kereta, ada yang jelasin keraton, ada yang jelasin tentang tari-tarian yang di sana adalah tari-tarian. Nah, kemudian nanti setelah selesai itu dibijekin juri di sana. Nilainya berapa? Dikasih uang. Lagi itu semakin banyak semakin dapat uang. Karena apa? Logistik dan lain-lain sebagainya itu dari situ. Suruh nyari duit sendiri. Iya. Intinya kayak gitu. Selesai dari situ ke isi. Nah, pas di sini ada privilege saat itu diantar pakai mobil. Tapi ya itu berdasarkan checkpoint tadi. Dapat duitnya itu. Kalau dia bisa semakin banyak, mobilnya semakin bagus, semakin gede. Kayak gitu. Ada yang dapat Avanza, Innova, ada yang cuma dapat Sirion ya gitu kan, hempuk-hempukan kayak wah ya naik kan sampai diisi. Nah, diisi ini yang tantangan terakhir ini. Kenapa? Karena dia bener-bener bikin tarian. Dia harus collab. Sebelumnya sudah ada mahasiswa di situ nari. Kudu di ATP ya, mati tiru plek. Setelah itu dilakukan narinya. Gitu loh. Di kelompok itu harus plek. Nanti dikasih sampur macam-macam ya gitu. Untuk selesai. Nah, tugas dia bisa selesai di situ, itu ya. Dia nanti dapat koper terakhir, gitu. Kopernya itu peralatan di hotel. Kalau enggak itu carry. Wah, tapi ya memang kita rotok perasaan tiga. Setelah selesai dari situ pakai mobil yang itu tadi menuju sana. Nah, bicaranya bensin opo-opo kan di posisi memang di zero. Dari uang itu dan menuju ke situ itu nanti dia ngamen lagi. Ngamennya memang satu di juri, yang kedua pakai tarian itu. Dia cara diisi. Menurut dia cari-cari itu. Di satu masih ada dokumentasi semua itu.
diisi harus nari itu semua ada, jadi harus cari dan sebagainya. Endingnya di River Hill terakhir itu malam banget itu sebelum jam 8 itu sampai di sana dia masang puzzle nanti terakhir itu, karena di setiap checkpoint itu dia dapat kepingan puzzle. Nah, nanti masang puzzle itu selesai, wah makan dulu, habis itu baru tidur. Jadi di akhir. Dari pagi sampai malam Mas. Dari pagi sampai malam. Gila. Muter kota itu. Iya. Reksa Insurance saya masih inget biar itu. Itu Seru lumayan besar omset yang kita dapat itu. Jadi benar-benar itu ada lagi Telkomsel tapi tidak sampai ke sana. Macam-macam. Jadi memang seperti itu konsep-konsep. Kalau kita bicara masalah open itu tadi Amazing Grace-nya. Jadi outbound itu nanti game-gamenya dan fasilitas atau permainannya itu juga akan berpengaruh terhadap budget juga ya, maksudnya sangat berpengaruh itu. Kalau yang kita ngomongin kan ini ya bahasanya konvensional lah, sing mau game tak jadi horizontal lain. Nah kalau kayak gini konsep lain, tapi kan itu game. Fungsinya adalah membentuk karakter, fungsinya adalah biar keluar semua yang dia miliki, tujuannya mau kemana, itu seperti itu. Kamu kenapa tuh Mas Bayu kakinya kok kencek-kencek kayak umur lah. Ah ini. Berarti ini dong Mas ya, dengan melekatnya stigma yang udah kita tahu kayak Van tadi aku lah ya, orang-orang awam ini, berarti banyak event organizer outbound itu yang abal-abal dong Mas. Ya saya nggak bilang abal-abal sih sebenarnya, tapi malah bagus sebenarnya, memanfaatkan peluang. Yang penting tanpa konsep gitu. Iya, yang penting masuk itu aja. Dan gimmick. Sepenting ono gimmick, dan nek saya bilang ya nggak salah juga. Kenapa ya? Karena ya masyarakat juga nggak masalah dengan itu. Ya masalah itu, cuman yang jadi evaluasi malah ke kitanya aja. Kita mau ngasih sesuatu yang bagaimana ke mereka kan kayak gitu. Kenapa saya bilang nominal itu ya? Karena nek ditonton itu, ya itu tadi tidak seremeh itu gitu loh. Kita itu belajar, saya itu belajar dari ilmu psikologinya, ilmu manajemennya, dan ilmu autodidaknya melihat bagaimana outbound itu bisa dipakai untuk berbagai macam kebutuhan dan tujuan kan kayak gitu. Kayak contoh, oh ternyata outbound bisa dipakai untuk observasi gitu. Kan itu mikir, itu kan analisa, itu kan butuh keberanian. Nek bener alhamdulillah, nek gagal aduh rasanya kan piye kan gitu. Tapi alhamdulillah ternyata sampai detik ini mengalami perkembangan, evaluasi, trial error, evaluasi, banyak hal yang dimanfaatkan sama klien kan kayak gitu. Saya di visual karya itu kan sampai dipakai untuk salah satunya nanti dia itu intern atau enggak, magang atau enggak itu berdasarkan result-result yang dipakai dalam setiap permainan outbound itu. Kan kayak gitu. Nah, kembali lagi ke sana. Jadi memang serunya di situ sih Mas. Jadi nggak bisa menyalahkan siapa-siapa kalau memang seperti itu. Cuman saya punya positive thinking ya. Kayak gini tuh akan nge-bounce lagi loh, mantul lagi, rebound lagi, turnover lagi, balik lagi. Karena mungkin mereka yang sudah merasakan kok yogur gini-gini, jajal gini. Saya sempat kadang-kadang di satu tempat gitu ya, plek gitu loh. Jadi ini grup A, providernya sama. Ini grup B, beda klien, providernya sama lagi. Gimana podo plek, alurnya podo plek template. Nah punya saya kan enggak. Nanti kan berbeda. Tergantung ini. Menyesuaikan dia seperti apa, menunya akan sangat berbeda dengan yang lain. Kalau orang lihat apa, kok ya podo wae. Terus tinggu wis pernah itu ngobrol ke saya satu rumah sakit di Boyolali itu cerita podo terus Mas. Nek aron jenengan ini mesti beda. Jadi dia delalai bukan PJ-nya dia itu, PJ-nya yang lain. Pakai itu sama providernya, tempatnya sama. Di tahun selanjutnya ketemu lagi, itu game-nya sama. Tidak ada perubahan ya, breakingnya yang ngono, yang ini. Nek karo jenengan dia kalau keluarga sama tim unitnya itu di rumah sakit itu pakainya saya dan selalu berbeda. Dan itu yang membuat dia, oh iya ya gini ya, outbound gini. Dan ada selipan-selipan yang peak-nya itu, puncaknya itu ngerasa kesannya tuh dapat banget. Kesan togetherness-nya dapat, ilmunya itu dia dapat. Bahwasanya kalau yang saya lakukan itu pasti semua ada impact-nya, ngono kuwi.
Itu seperti itu sih. Cuman itu positive thinking saya. Suatu ketika entah kapan kayak gitu itu akan terus akan kembali lagi orang punya pemikiran outbound itu nggak sekedar seneng-seneng, tapi memang ada muatan-muatan yang bisa didapat di dalamnya kayak gitu. Oke. Ini pertanyaan terakhir nih Mas. Request yang paling banyak dari perusahaan-perusahaan itu apa Mas? Menyelesaikan masalah apa gitu pengennya? Biasanya seperti yang saya sampaikan tadi itu masalah komunikasi, masalah gap-gapan, masalah leadership yang kurang, terus kemudian loyalty. Nah ini yang jadi tantangan sih ya. Saya tidak yakin outbound itu menyelesaikan loyalty, karena memang butuh kerjasama dan program yang terstruktur. Kadang-kadang orang yang merencanakan pun bisa gagal, apalagi yang mereka gagal merencanakan kan kayak gitu. Jadi itu tantangan. Loyalty itu sangat ini banget karena kan di Gen Z sekarang angel bahasannya angel. Sorry ya Gen Z ya. Iya, sebenarnya saya tidak mau mengstigma itu ya, tapi faktanya di zamannya juga ya Mas ya. Kadang-kadang saya tak gawe anu barang gitu, tak walik gitu. Nek Gen Z berlaku gitu ke saya kan berlaku gitu juga ke Gen Z. Gen Z ganti gitu loh. Siapa kayak ilmu itu malah sukses ya kadang. Dengan dengan tidak memanjakan, dengan tidak meremeh-temehkan Gen Z kan enek sih menyayang-nyayang gitu. Nek aku malah ora. Tak jiko deh, misalnya aku dia punya good performance, good looking, wis tak jiko iku nek bar kuwi daerah loyal ora nomor sing tak rolas. Kok golek nenek masalahnya kan kuwi. Jadi itu kaitannya dengan loyalitas macam-macam itu. Ya itu dibutuhkan program. Dan ini memang kalau mungkin teman Sena banyak owner, banyak HRD kayak gitu, buat kalau pengen stability ya. Ini tergantung teman-teman bagaimana sih ya. Kalau ada yang konsep pekerjaannya adalah startup, ada yang investor kayak gitu kan nyarinya yang penting gendang padi, tapi sustainability-nya rendah, dia kan tidak bisa maksimal gitu. Tapi kalau teman-teman yang dari nol banget, pengen ngejar sustainability, pengen ngejar loyalitas, pengen ngejar soliditas, mulai dari bikin program-program capacity building yang kaitannya dengan togetherness itu tadi. Salah satunya bisa dipakai di outbound itu tadi penting. Contohnya ya hal yang sederhana yang dipakai itu ya, ada yang cuman sakit apa itu mungkin dikasih semangat macam-macam gitu, atau mungkin kalau sudah berkeluarga itu bisa dikasih situ. Nah itu sebenarnya kalau programming itu bisa berjalan ya akan menjadi satu hal yang baik juga untuk teman-teman semua. Gitu. Ada closing statement atau ini dong buat Mas sama promosi dong kalau. Iya, sama promosi dong. Saya di posisi nggak kayak dulu ini sebenarnya ya. Nah, bismillah teman-teman semuanya, teman Sena. Perkenalkan nama saya Fikri Abdillah Supriyati, owner dari Bread Cordova Indonesia. Kalau di 2013 saya menggebu-gebu mempromosikan ya, karena fasenya saat itu di 5 tahun awal saya harus seperti ini seperti itu, tapi saya pernah mengalami fase yang sangat luar biasa ya, sampai nggak pernah pulang ke rumah kayak gitu. Jadi dalam 1 minggu pulang cuma 2 kali, nganter trip, nganter pokoknya event yang sangat luar biasa. Ini di fase yang gini, cuman mau pengen lagi ini, pengen usaha yang lain apa gitu, tapi nggak masalah itu fase hidup, nggak masalah, masing-masing akan mulai. Yang jelas kayaknya ini ya untuk di 2024 ini menurut sebagian orang agak buram gitu, ada yang bilang kayak gitu, berat, tapi jangan menyerah gitu aja, karena sesungguhnya kalau menuju ke sana itu asal kita masih punya mimpi-mimpi yang ditulis, dan nanti dicorek-corek karena sudah berhasil menggapainya, itu insya Allah akan menjadi satu semangat kita menghadapi kehidupan. Nah, maka dari itu mimpi itu ketika selesai kita buat untuk membuat mimpi-mimpi yang lain agar kita berusaha dan juga punya semangat untuk menyelesaikannya. Salah satu mimpi saya adalah membesarkan UMKM mie ayam. Jadi ketika datang dipromosiin yang dulunya sepi cuma neplek-neplek tenda, kemudian bisa jadi ramai seperti itu. Ini enak kaitannya karo outbound ya. Seneng ya Mas, seneng ya.
Mie ayam banget dong kita dong, lover dong. Filosofi mie ayam. Filosofi mie ayam intinya seperti itu. Dan kalau kaitannya Mas Bayu kemarin minta untuk masalah produktivitas, kalau dikaitkan dengan outbound salah satu yang membuat hidup produktif adalah kemampuan dan juga kelihayan dalam membuat sebuah program kemudian dieksekusi sesuai dengan pasar. Nah itu akan menjadi pembeda siapa kita, resultnya apa, dan kemudian menghadirkan impact yang seperti apa. Dan itu filosofi beda penuh makna. Iya. Itu gitu ya. Nanti kalau mau kontak saya bisa follow IG Fred.Cordova atau di WA 08562253 200 di sini ya. Kita melayani bidang trainingnya banyak banget, mau dipakai pelatihan public speaking bisa, karakter building bisa, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan kemampuan pengembangan SDM. Yang kedua outbound tentunya di semua usia juga bisa dan juga macam-macam tujuan untuk bisa dipakai. Training outbound adventure. Nah, kalau adventure arung jeram, kemudian mau jelajah jeep, mau para layang dan lain sebagainya, bisa kontak kita juga. Tour travel, mau piknik menggunakan bis, HIS ataupun armada yang lain juga bisa. Mass organizer kita juga untuk teman-teman mau gathering, mau sosialisasi produk, mau launching produk dan macam-macam bisa kontak kita juga. Dan yang terakhir adalah di HR Consultant and MSDM yang berkaitan dengan assessment, interview, cari SDM yang bermanfaat dan berkualitas. Insya Allah juga bisa bareng kita. Gitu ya. Terima kasih. Salam beda penuh makna. Matur nuwun sangat untuk Sena. Kita yang terima kasih Mas Teguh. Teman. Sponsor Karpet Reza, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.